Buat kalian yang belum kenal, salam kenal, saya Rian Mahendra mas. Staf ahli mungkin lebih keren kali bahasanya. Gue termasuk staf ahli bukan sih? Iya. Di PO Haryanto nih gue termasuk staf ahli bukan? Staf ahli. Iya. Berarti kategori itu masuk juga ya? Iya. Yang tahu semuanya luar dalam. Di bidang-bidang tertentu. Iya. Saya staf ahlinya PO Haryanto. Gue tuh orangnya masih tipikal gue nih, gue kan orang-orang lapangan ya. Gue tipikal orang yang nggak pernah mikir. Dalam artian nggak pernah mikir itu nggak pernah mikir sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Jadi gue tuh orangnya serba mengalir, apapun, baik dari segi kerjaan. Jadi nggak pernah konsep, misalnya contoh, wah besok kalau ini ada masalah kayak gini, besok gimana ya, bulan besok apa gimana. Nggak pernah gue pikir. Begitu ada masalah baru dipikirin. Semakin cepat kita analisa, semakin cepat kita carikan solusi, ya hasilnya semakin baik, gitu aja. Begitu juga dengan ngomong, gaya ngomong. Gue kan tipikal orang yang gak pernah mikir kalau ngomong. Dan tergantung mood, suasana hati. Benernya banyak, di kepala ini banyak ilmu, di hati ini juga banyak ilmu harusnya ya. Cuman makanya tergantung, gue tuh ngomong tergantung orang yang ngajak ngomong. Kualitas yang kalian dengar tergantung dari pertanyaan kalian atau apa yang ingin kalian ketahui. Nggak pernah mikir gitu kelas, makanya kadang suka. Dan kamus bahasaku kan buruk mas, ya kan gue udah bilang ya, dari kecil gue di Betawi, gue sekolah juga cuma lulusan SMP gitu. Kamus bahasa gue buruk dan terbatas gitu. Kadang ada bahasa-bahasa yang buat gue itu mungkin biasa gue ucapin dan gue anggap normal, tapi buat orang kurang gitu. Jadi kurang lebihnya gue selama ini sama kalian dari segi kosakata ya tolong dimaklumi. Sejak kapan hobi nge-live mas? 2 tahun, 3 tahun ya aku ya. Sejak aku mulai melatih orang di operasional, terus aku jadi banyak sering nongol di media gitu. Baru 2 tahun aja kayaknya aku. Karena pada saat itu aku ngelihat banyak gitu orang-orang yang cinta dan suka sama transportasi, baik dari kalangan kalangan masih umur ya, dari usia anak kecil, dewasa sampai tua gitu. Banyak orang menyukai, tertarik sama dunia transportasi. Nah aku pada saat itu ngeliat kayak gitu. Tapi kok banyak yang salah arah gitu. Ya terus akhirnya jadi seneng, mulai sering bercerita dan sering ngomong di media sosial. Karena tujuannya mengarahkan mereka gitu, supaya mereka nggak tersesat. Dan itu buat orang-orang yang usaha transportasi atau hidup di dunia transportasi. Dan buat orang-orang yang sekedar suka, mania atau apapun lah, orang yang sekedar suka, supaya mereka nggak merusak effort, perjuangan, kerja keras suksesor PO, suksesor perusahaan transportasi, senior kita dulu. Harapan mereka, gimana cara mereka bekerja keras ya mereka buat membawa transportasi ke era yang semakin baik. Transportasi saat ini kan udah berubah banget dibanding era-era gue pertama kali terjun di dunia transportasi 20 tahun silam. Jauh banget. Pengen ngejaga aja sih, makanya jadi sering nongol di media gitu. Jadi semua media sosial gue ini rame, umurnya baru 2 tahun 3 tahun. Karena gue cinta banget mas sama transportasi. Cinta, ini bukan pekerjaan buat gue, tapi hidup gue. Transportasi sekarang bukan kebutuhan ya mas, tapi hobi. Dibilang hobi enggak, lebih dari hobi. Kalau kamu nanya ke aku ya, transportasi di mata Mas Rian, ini udah kayak hidup gue, ibarat rumah, hidup, tempat makan teman-teman gue, tempat makan gue sekeluarga, transportasi dunia lah. Udah lebih parah dari hobi. Menurut saya jiwa Mas Rian ini jiwa udah keikat banget di sini. Makanya kalau gue ketemu senior gue yang sekarang masih ada gitu, PO gitu. Kadang mereka kalau curhat sama gue, kan mereka PO-nya udah habis nih mas, udah nggak berkembang lah, udah kemakan zaman ibaratnya.
udah nggak di era-era kejayaan mereka gitu. Mereka kalau sharing sama gue, kalau ngomong pasti bahasanya begitu. Kita ini yang dari kecil hidup di transportasi, kita makan, hidup, tidur, mati pun kita di transportasi. Nggak mungkin orang-orang kayak kita mau usaha warung, mau usaha restoran Padang, mau usaha mie ayam, mau usaha bakso, mau bikin apa gitu. Nggak bisa gitu. Saking stucknya mas orang-orang yang ditransportasi itu. Kalian suruh kerja apapun nggak bisa mas. Kayak udah kepatri gitu, hatinya sama jiwanya di jalan. Kata Mas Rian, ilmu yang aku kasih bisa ditiru, tapi bukan ilmu sih. Ya maksudnya cara kerja gitu. Aku tuh kenapa kok nggak pernah takut ngasih tahu cara kerjaku. 100% tulus tak kasih tahu. Mas Rian kalau lagi ada kejadian kayak gini, sikap Mas Rian kayak gimana? Aku harus gimana? Kita harus gimana? Gua kasih mereka 100% kayak apa yang gua lakuin. Orang mau niru cara kerja gue 100% pun gue nggak pernah khawatir, karena mereka hanya akan meniru cara kerja saya, bukan jiwa saya. Satu hal yang gue berani pastikan nggak akan bisa mereka tiru, rasa cinta mereka, rasa cinta gue. Perintis Pak Haryanto siapa? Ownernya Pak Haji. Kalau perintisnya ya kita ini masih generasi perintis. Pak Haji, adik-adikku, aku masih generasi perintis. Pekerjaan bisa ditiru mas, tapi rezeki, aku tuh nggak pernah sih mikir rezeki, maksudnya matokin rezeki. Ngelakuin sesuatu terus mikirin rezeki enggak. Aku tahu soalnya dari awal rezeki udah ada yang ngatur, tapi nggak pernah tuh bahasan tentang rezeki itu terlintas di pikiran tuh nggak pernah. Karena buat gue kerja ngarepin rezeki atau kita melakukan sebuah kebaikan, kita mengharapkan hadiah yang baik juga, entah datangnya dari Allah atau dari manusia yang lain. Buat gue itu nggak termasuk konteks ikhlas. Gue kerja mati-matian panting tulang, berarti rezeki gue harus bagus lah. Buat gue itu nggak ikhlas berarti kerja. Makanya gue nggak pernah bahas soal rezeki, nggak pernah. Biarin dipikirin sama Allah aja. Gue yakin apa yang gue dapatkan itu yang terbaik udah. Makasih mas live jam segini. Kan gue udah bilang dari di awal, gue nih benernya kualitas gue mas, itu tergantung kalian yang ngajak bicara gimana. Lu kadang ngeliat deh, kalau gue lagi bercengkrama sama anak kecil, gaya gue ya kayak anak kecil mas. Pola pikir gue, bahasa gue ya kayak anak kecil. Ya suatu saat gue berhadapan sama instansi, ngisi seminar kan gak mungkin gue kayak gitu kan. Atau ketika kalian pertanyaan berbobot kan gue gak mungkin jawabannya kan gitu. Tergantung kalian aja, tergantung orang yang berhadapan sama gue siapa. Pak Kali termasuk perintis Pak Haryanto mas. Dibilang perintis, beliau nemenin kita dari gue kecil banget mas. Gue tuh dulu mas sekolah ya, masih ingat banget SD kalau nggak salah. Sepatu gue tuh bolong-bolong mas. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Sampai gue malas sekolah mas, malu gue. Ya walaupun teman-teman gue nggak pernah ngeledekin sepatu gue, tapi gue ngerasa malu sendiri. Minta sama bapak sama ibu di tarsok doang kan. Namanya anak kecil gimana sih mas? Kalau dilihat orang kayak gimana gitu. Yang ngebeliin gue sepatu tuh Mas Kali. Dia dulu kan kerja di mana ya? Di Jatake itu mana pabrik sepatu ya mas? Di Doyong itu mas, dulu ada pabrik sepatu. Dia yang ngasih gue sepatu. Zaman masih susah lah.